Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang memiliki peranan sangat penting dalam syiar Islam di bumi Nusantara. Pesantren menjadi pelopor awal penyebaran Islam dan memberi pengaruh besar, bahkan membentuk kehidupan sosial, kultural, kebangsaan, sampai politik dan ketatanegaraan. Posisi strategis ini telah mewujud sejak ratusan tahun yang lalu, melewati zaman demi zaman. Semenjak masa kerajaan, kolonialisme Hindia Belanda, sampai perjuangan kemerdekaan dan revolusi, juga di masa modern ini. Demikian juga dengan Pondok Pesantren Al-Quran Syihabuddin bin Ma'mun yang terletak di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jadi beliau itu dilahirkan sekira tahun 1850. Ayah beliau itu namanya Abdurrahman, sebagai penghulu ningrat, penghulu lah, semasa kecil di bawah bimbingan ayahandanya. Terus kemudian mengirim beliau ke salah satu lembaga pesantren juga. Setelah itu diberangkatkan ke Mekah, sekaligus mukim di Mekah dan belajar kepada beberapa gurunya di sana, termasuk kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus kemudian beliau berguru thariqah kepada Syekh Abdul Karim Tanara, asal dari Banten pula. Lalu kemudian sekitar mungkin 3-4 tahun di Mekah, beliau pulang ke kampung halaman, terus menyelesaikan thariqahnya ke Syekh Sohib Pandeglang. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, ilafat dan karomah yang dimiliki seorang tokoh menjadi salah satu penentu berkembangnya kehidupan beragama. Demikian juga dengan pendahulu pondok pesantren yang memiliki runutan sejarah yang terentang sejak pertengahan abad 19. Jadi beliau sebelum Krakatau meletus mendapatkan ilafat, terus kemudian mengajak keluarga, mengajak masyarakat sekitar Caringin dan sekitarnya untuk mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Kemudian terjadilah peristiwa Krakatau meletus 1883. Setelah itu beberapa minggu kemudian, atau mungkin beberapa bulan, pulang lagi ke kampung halaman. Kemudian membangun rumahnya kembali, warga yang lainnya pun sama. Setelah itu beliau membangun masjid yang di depan masjidnya. Kemudian sampai dengan akhir hayatnya beliau meninggal 1937. Para anak mantu melanjutkan perjuangan orang tuanya, yaitu dengan cara mendirikan pesantren. Jadi dulu itu sebelum merdeka tuh banyak pesantren yang didirikan oleh anak mantunya. Sebagaimana pondok pesantren tradisional lainnya, pesantren ini terlihat sederhana. Meski demikian, pesantren ini memiliki runutan sejarah yang terentang sejak sebelum kemerdekaan ini. Pesantren ini awalnya kakek saya itu nikah dengan putri beliau sekitar 1941. Punya anak 1943. Datanglah satu orang santri masih sekitar Jiput untuk minta belajar, untuk diajarkan belajar Al-Quran. Nah, itu kemudian menyusul santri-santri yang lainnya, sehingga pada waktu itu belum ada yang namanya pondok. Jadi masih numpang deket dapur gitu ya, nyatu sama rumah gitu. Nah, terus kemudian terjadilah revolusi yang kedua, 47-48 ya. Semuanya ngungsi, keluarga, masyarakat, santri semuanya diungsikan. Bahkan ada beberapa santri yang pulang.
Kula. Terus kemudian sekitar tahun 1950 kembali lagi ke kampung halaman. Berikut santri-santri yang pada pulang dipanggil lagi supaya ngajinya dilanjutin di sini. Pesantren secara tradisi memang berjalan secara mandiri dan alami. Santri mula-mula datang menumpang di rumah kiai, sampai kemudian mendirikan gubuk dan pondok yang biasanya disebut sebagai kobong semacam ini. Kesederhanaan yang bersahaja ini terus bertahan melampaui zaman. Sebagai wujud nyata kehidupan santri yang zuhud dan menjauhi godaan dunia.